alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita melanjutkan pada kitab Al-Adabul Mufrad dan kita sampai atau masih berada pada bab yang ke 277, penjelasan tentang istighfarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama telah kita pelajari dalam satu pengajian penuh tentang Sayyidul Istighfar, yaitu istighfar yang paling top. Jadi istighfar yang paling apa? Yang paling top, yang paling manjur, atau bisa dibilang sirai istighfar. Jadi kepalanya istighfar, penghulunya istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah kita jelaskan keutamaannya, kandungannya, kemudian kapan membacanya, bolehkah dibaca lebih dari pagi satu, sore satu, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Yang perlu mengulang, buka channel YouTube Sayap Dakwah TV. Wah, sekarang ini. Iklan ya. Sudah. Antum bagaimana kabarnya? Kelihatan agak kurus, olahraga kayaknya ya. Antum suka lari sekarang. Bagus badannya, Masya Allah. Sekarang kita lanjut pada hadis yang kedua dari istighfarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat jamaah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tawadhu'nya Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu orangnya rendah hati, dan rendah hatinya Nabi Muhammad gak digai-gai. Jadi bukan gimmick kalau orang sekarang. Bukan apa? Bukan gimmick. Asli. Orangnya betul-betul rendah hati, yang itu menjadikan Nabi Muhammad itu disukai semua orang. Bahkan kalau ngomong disegani itu betul-betul kelihatan dan nampak wibawanya, itu Nabi Muhammad disegani oleh kawan maupun lawan. Nah, sekarang kita lihat hadis yang kedua. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah taala meridhai mereka berdua. Amin. Qala, dia mengatakan, in kunna la na'uddu fil majlisi lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, ketika kami duduk satu kali bersama Nabi Muhammad. Berapa kali duduk? Satu kali. Sekali duduk. Di dalam satu majelisnya Nabi Muhammad, sekali tok satu majelis. Karena seringnya kami mendengar Nabi Muhammad beristighfar di majelis itu, maka sampai kami merasa apa? Kudu tak hitung ini. Kudu tak hitung. Penasaran kami ini. Karena Nabi Muhammad kalau duduk di satu majelis kok banyak sekali membaca istighfar. Maka sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma merasa penasaran. Cobalah lain waktu di majelisnya Nabi saya kepingin ngitung. Kalau sekarang gampang, pakai apa? Pakai alat penenaan yang tik sepisan. Seperti kalau saya begini, mungkin antum ngitung apa ping piro Ustaz Rifki dalam satu majelis ngomong poligami. Itu medit pisan. Sampai pernah saya pengajian ndak ngomong poligami. Ibu-ibu tanya sama istri saya, Ustaz Rifki horo ta? Istri saya bilang sehat. Loh kok gak ngomong poligami blas? Masya Allah. Jadi standar waras bi lorone Ustaz Rifki itu omongan poligami. Ini kan pelecehan ini ya. Tapi ya ndak apa-apa wes. Sekadung sudah menjadi apa? Sudah menjadi branding sudah, ndak apa-apa ya. Apa? Polygamy is my passion. Berat. Maka oleh Abdullah ibnu Umar dihitung berapa kali istighfarnya Nabi Muhammad. Ucapan Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar, Rabbighfirli. Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Wa tub alayya. Berikan taubatmu kepadaku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Karena engkau ya Allah at-tawwab, zat yang paling menerima tobat, ar-rahim, zat yang maha pengasih. Jadi ucapannya apa? Rabbighfirli wa tub alayya
innaka antat tawwabur rahim. 3. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ternyata kata Abdullah bin Umar, berapa kali Nabi Muhammad membaca itu dalam satu majelisnya? Mi'ata marrah. Ketika saya hitung, itu ternyata 100 kali. Itu dalam satu majelis. Subhanallah. Padahal Nabi Muhammad punya dosa apa enggak? Punya dosa apa enggak? Enggak punya. Subhanallah. Nabi Muhammad ibadahnya sempurna atau kurang? Sempurna. Karena wah, kaget saya bu, Masya Allah. Mantan apa bu? Bagus bu, semangat itu. Sementara begini, ini antum tulis. Istighfar itu untuk 3 perkara. Antum tulis, ini penting ini. Istighfar itu apa? Untuk 3 perkara. Nomor 1. Istighfar, antum cek. Nanti kalau antum istighfar, antum itu istighfarnya di level yang mana? Nanti kita cek masing-masing. Nomor 1. Istighfar karena dosa. Beristighfar karena melakukan dosa. Bagus apa enggak? Top. Luar biasa. Langsung dosanya oleh Allah. Ya ampun, antum tahu enggak kenapa tangan saya kok goyang terus? Akik saya baru ini. Kelihatan enggak TikTok? Kalau cocok nanti bisa cek lah. Keranjang kuning enggak boleh jualan di masjid. Ini enggak jualan di masjid, jualan di TikTok. Ngawur mana ini? Ya, sudah. Maka nomor 1 istighfar karena apa? Dosa. Bagus apa enggak? Oh, bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Dia beristighfar bukan lagi karena dosa, tapi apa? Karena ibadah yang kurang sempurna. Dia ibadah, tapi dia merasa ibadahnya bagaimana? Kurang sempurna. Maka dia beristighfar karena kurang sempurnanya ibadah yang dia lakukan untuk Allah. Contohnya apa? Setiap antum selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, zikir pertama apa? Istighfar. Loh, antum habis ngapain kok istighfar? Habis rasan-rasan? Enggak. Habis ngelihat yang bukan mahram? Enggak. Antum habis bohongin orang? Tidak. Kenapa habis ibadah kok malah istighfar? Karena kita merasa ibadah saya tidak sempurna. Maka minta ampun sama Allah. Ya Allah, sholat ini harusnya sempurna, lah kok ternyata saya sholatnya ingat ini, ingat itu, bukan malah ingat kepada Allah. Maka selesai sholat, istighfar. Level nomor berapa ini? Nomor 2. Nomor 3. Dia tidak berdosa, dia tidak pula kurang di dalam ibadah. Terus istighfarnya untuk apa? Ini pura-pura enggak tahu temenan. Nah, inilah fungsinya datang di majelis ilmu ya. Yang ketiga, ibadahnya sempurna. Berdosa juga tidak. Kenapa tetap istighfar? Karena istighfar itu ibadah perintah Allah. Dan yang nomor 3 ini, istighfar dalam rangka beribadah kepada Allah, itulah istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Wa tub alayya, berikan tobatmu kepadaku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, karena engkaulah Allah yang maha memberi tobat dan engkaulah Allah yang paling memiliki rasa sayang. Maka itu bukan karena Nabi Muhammad berdosa, bukan karena Nabi Muhammad ibadahnya tidak sempurna, tapi karena Nabi Muhammad beribadah kepada Allah dengan istighfar. Antum yang 1, 2, apa 3? 14? 1. Yuk sama level kita berarti ya. Level kita masih sama. Kita ini coba gak dosa gak istighfar kita ini. Mus, kita ini ajaib, lek gak dosa gak istighfar. Luwe ajaib lagi, lebih ajaib lagi, sudah berdosa nggak mau istighfar. Mana orangnya? Ngono wong lihat teko yo. Gak teko, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan semua dari kita oleh Allah tobat dan istighfarnya diterima. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertaubat dan beristighfar kepada Allah di dalam satu kali majelisnya. Kalimat majelis itu apa? Artinya 2. Bisa jadi sekali duduk, itu arti majelis. Bisa jadi di dalam satu pengajiannya Nabi Muhammad.
Nah, itu bisa jadi 1 kali duduk, bisa jadi dalam 1 kali pengajiannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu istighfar, tobat, berapa kali? 100, subhanallah. Maka kita kalau duduk di warung kopi, ya kudune ngono. Cok malah akeh rasan-rasane. Saya tadi duduk sama Rio, entek pahala salat subuh, entek asli, entek, tidak bohong saya. Bahkan boleh jadi minus. Kenapa? Longgo sepisan sing dirasani wong 4 lebih. Ya, anak-anak mustami opo? Mustami lepas tangan dia. Saya hitung kurang 1, saya ingat 3. Ini. Iya 4. Astagfirullah. Dan ribahnya detail. Lengkap sak pucu-pucu kena kabeh. Lah terus kene gak terima kalau diribah sama orang. Long podo-podo ahli ribah kok. Iya, maka banyak-banyak istighfar. Kandungan hadis ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni sama Allah kita nih, ya Allah. Kalau ribah kita gak diampuni sama Allah, entek pahala. Asli entek. Astagfirullahaladzim. Hadis ini menunjukkan apa? Maka kalau saya diribah orang, tak lalek nih. Karena saya tahu apa? Dok ini luwe akeh ribah. Kita ini lebih banyak. Ya Allah, mudah-mudahan sama Allah diampuni. Amin. Apa kandungan hadis ini? Hadis ini salah satu di antara kandungannya adalah bahwa Nabi Muhammad memperbanyak istighfar supaya menjadi contoh untuk siapa? Umatnya. Umatnya itu siapa? Yang pertama, untuk memberi pelajaran untuk para sahabat yang sedang duduk bersamanya. Yang kedua, agar ucapan dan perilaku Nabi itu tersampaikan kepada umat setelahnya. Paham ya? Nah, itu loh pentingnya ninggal contoh api. Pentingnya apa? Ninggal contoh api. Jadi omongan orang sezaman dan ditiru orang setelahnya. Itu insya Allah kita dapat yang semacam itu. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi hati-hati, niatannya tidak boleh niatan untuk jadi buah bibir manusia. Itu tidak ikhlas. Cek dicerita-cerita nih. Cek dikenal dengan ini, dengan itu. Tidak. Tapi apa? Lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga niatan kita. Amin. Berikutnya, hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat wa an abiha. Semoga Allah meridhai ibunda Aisyah dan meridhai ayahnya ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qalat, dia mengatakan, yaitu siapa yang ngomong? Ibunda Aisyah. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha. Jadi ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan ibunda Aisyah mengingkari Nabi Muhammad sholat duha. Antum ngerti tidak? Ada sebagian pendapat gimana pendapat itu mengatakan sholat duha ngono ra enek. Sholat duha itu apa? Tidak ada. Karena ibunda Aisyah katanya tidak pernah ngelihat Nabi Muhammad sholat duha. Dan dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Kenapa? Betul ibunda Aisyah tidak pernah ngelihat Nabi Muhammad sholat duha. Kenapa begitu? Karena di waktu duha Nabi Muhammad tidak di rumah. Iya kan tidak? Nabi Muhammad keluar ngurus umat segala macam. Sehingga kalau dibilang memang ibunda Aisyah tidak pernah melihat Nabi Muhammad sholat duha, tidak berarti sholat duha itu tidak ada. Nah itu nanti bawa nanti rame mana debat-debatan capek. Antum mau apa debat-debatan ya? Sholat itu sing genah. Ngaji sing akeh. Manfaat gawe manusia umatnya Nabi Muhammad cukup. Gak usah sok-sokan pengen paling menang debat. Mau apa? Mau cari apa ya? Debat itu kalau menang jadi sombong. Kalau kalah cari kesalahannya orang yang mengalahkannya. Itu sudah ono api. Tapi nantilah. Lanjut. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di waktu duha. Tsumma qala. Kemudian di dalam doa yang Nabi Muhammad ucapkan zikir wirid setelah salat duha, itu kata ibunda Aisyah, aku dengar Nabi Muhammad mengucapkan apa? Allahumma ghfirli, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nabi loh ini, Pak. Di majelisnya minta ampun, setelah sholat minta ampun, di waktu duha minta ampun. Maka kalau kita ini tidak banyak istighfar, koyo-koyo keterlaluan ya. Karena tidak ada musibah, bencana, keburukan, celaka, dan yang lain kecuali karena dosa.
Jadi lek kroso dosane akeh terus gak akeh istighfari, terus seakan-akan dia mempersilahkan musibah itu untuk masuk. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad sholat duha? Kata Ibunda Aisyah, Allahumma ghafirli. Ya Allah, hamba memohon ampun kepadamu ya Allah. Wa tub alayya, berikan taubatmu kepadaku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, karena engkaulah zat yang maha menerima taubat dan maha mengasihi. Kata Ibunda Aisyah apa? Hatta qalaha mi'ata marrah. Sampai Nabi Muhammad itu mengucapkannya berapa kali? 100 kali. Maka ini wirid setelah sholat duha. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca berapa kali? 100. Berarti sekarang ada 2 tempat di mana Nabi Muhammad memperbanyak tobat dan istighfar. Nomor 1, di dalam majelisnya. Kalau kita, ya luwe pantes. Karena majelis kita isinya apa? Yo, majelis kita isinya apa? Diskusi. Kalimat tepat. Bagus. Jadi begitu Pak, cari cara biar kita terkesan tidak berdosa. Ini malah medeni, akhirnya gak kepingin istighfar, gak kepingin tobat. Majelis yang pertama ketika duduk bersama para sahabat memberikan tausiah. Majelis yang kedua atau tempat yang kedua selepas sholat duha. Hadis yang ketiga. Sama hadis yang ketiga ini dari hadis sahabat Shaddad ibnu Aus, yaitu hadis tentang Sayyidul Istighfar. Cuma di dalam riwayatnya Shaddad ibnu Aus itu ditambahi 1 kata, yaitu apa? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Dalam riwayat yang pertama kita baca bulan lalu tidak ada kalimat apa? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Tapi dalam riwayat yang ini ditambahi a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang aku lakukan. Jadi kita ini isini elek tok kita ini, Pak. Dan ini bukan lip sync, bukan cek ketok keren, bukan cek ketok tawadhu, asli. Gak usah kayak tok. Kita ini isinya apa, Pak? Elek tok. Maka ada kisah ketika salah seorang ulama itu tidak mau berdiri ketika anaknya raja lewat. Padahal orang lain apa? Orang lain berdiri. Terus anaknya raja itu tersinggung. Ini loh, Pak, lek kesuwen dadi anak rojo itu. Saya tidak ngomong rojo Jawa kok. Malah konangan. Antum yang ngomong. Tolong kamera ini sebelah sini. Nah, akhirnya apa? Dia pun merasa dirinya apa? Raja. Ya, lanjut habis. Ini majelis ilmu, ini majelis pengajian, ini bukan politik. Lanjut. Lali saya mau ngomong apa tadi? Nah, ketika anaknya raja itu lewat, seorang ulama ini tidak mau apa? Tidak mau ngadeg. Saya kok pamer tenan lek cincin tak gawe terus ngene. Padahal ya aslinya saya seneng begini. Sudah, itu berdiri. Orang-orang lain ketika anaknya raja lewat, ini ulama tidak mau berdiri. Tidak mau berdiri. Terus anak raja itu merasa apa? Tersinggung, ngamuk dia. Tanya ulama itu, ya hadza, wong iki, ya hadza, wahai orang ini, kesombongan, tidak mau nyebut nama, tidak mau nyebut ya alim atau apa, tidak, ya hadza. Dikasih kata ganti orang, wong iki. Ama taqumu in marartu bikum. Kenapa kamu tidak mau berdiri waktu saya tadi lewat? Ama ta'rifu man ana? Sampean gak ero aku iki sapa? Nah, ini bahasa wong sombong ini. Sampean tidak tahu saya ini siapa? Sama seperti kalau kita masuk ke suatu tempat, biasanya ustadz. Terus ternyata yang nyambut tidak tahu kalau yang lewat ini ustadznya. Biasa saja dingin. Jirone hati apa? Engko lek sampean ro aku sing munggah panggung kisinan sampean. Pernah begitu Anda? Anda tidak pernah, saya sering. Pernah pengajian ke Tulungagung. Mobil saya masuk, Fred. Perintah parkiran sudah penuh. Saya disuruh parkir di seberang jalan. Wis kebok, parkiran kebok. Tak buka jendela, cek ketok kan ustadz gitu. Lah kok tetep gak ero. Aduh, gak tau buka YouTube ini sudah. Anu Pak, sebelah Pak.
Sampai netuane nyebrang embong kok dek kono nek parkiran. Jurune hati, Pak. Nggak tahu kamu, saya Ustadz terkenal kamu ya. Masya Allah, Ustadz nasional saya ini. Ustadz viral saya ini. Kamu nggak ngerti. Sudah parkir, seret. Mari nyabrang. Yang mana panitia ini gak ada yang nyambut belas sih. Astagfirullahaladzim. Sudah setelah saya datang, masuk saya ke tempat acara. Baru panitianya tanya, "Loh Ustadz parkir di mana tadi?" Jurune hati telat. Ano seberang ano, matuh nyabrang. Kenapa ndak ngomong kami? Yo perasaan tarek, mosok ngomong kan yo ketok lek sombongnya malah ngetarani ya. Sudah, bilang, "Mana Ustadz, saya pindahkan." Gak itu bukan karena tawadhu, kadung mantel. Kok niki ini kon, gak usah rapopo. Jujur Pak, wis sombong ngapusi tambah akeh dosane ya. Sudah, ketika duduk jelek wis kena kipas rada adem baru kroso astagfirullah. Baru kroso lek apa? Sombong baru istighfar. Lumayan dapat kesempatan istighfar. Coba gak? Mati pas sombong man. Wih, neraka kira-kira ya. Nah, maka model begini Pak, ya ini sombong itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sudah. Maka ketika ulama itu lewat, anak raja itu lewat, ulamanya ditanya, "Sampean gak ero aku iki sapa?" Dari kalimat sampean gak ero aku iki sapa, itu apa? Sombong. Kok terkesan kita ini minta dimuliakan lebih dibanding orang lain. Yo itu sombong. Ulamanya bilang apa? Loh. Justru karena saya tahu Anda ini siapa, saya tidak mau berdiri. Justru karena saya tahu. Kalau saya tidak tahu, mungkin saya akan terkecoh, maka saya akan ikut orang lain melok ngadeg. Nah ini editornya susah, campur Indonesia Jawa ini susah. Nah justru karena saya tahu Anda siapa, maka saya gak ngadeg. Coba saya tidak tahu, terkecoh saya, ngadeg saya. Tak kira sampean wong mulio. Justru ternyata saya tahu Anda orang biasa, maka saya tidak berdiri. Terus anaknya raja tanya, "Kalau kamu ngaku tahu saya ini siapa? Qulli man ana." Cerita nang aku iki sapa? Ulamanya jawabannya makdes. Makjelep. Katanya, "Awalukan nutfah." Sampai ini Mas, awal kamu ini, awalnya air mani yang hina. Itu kamu. Loh, tenanan kan ya kan? Awalmu apa? Air mani. Wal'an fi batnika qadirah. Di wetengmu isine no sewu nggih, telek. Di perutmu itu isinya apa? Kotoran. Kita ini kalau mati sekarang, Pak, dimandiin, yang keluar dari perut kita apa? Apa emas? Kotoran. Lebih jorok dari itu, bahkan kadang-kadang mulut kita ini mengeluarkan apa? Ababe mambu. Itu kamu katanya. Perutmu sekarang membawa kotoran. Yang ketiga, wa akhiruka jifa. Ending darimu, akhirnya sampean ini Mas, bangkai yang tidak mau orang mau nyium. Tidak ada orang mau nyium. Itu kamu itu. Maka gara-gara itu saya tahu lah, apa saya ngadeg. Awalnya mani, sekarang bawa kotoran, matinya jadi bangkai. Langsung ngajir anaknya rojo tadi. Nah itulah shock terapi untuk orang yang sombong. Nah sudah. Maka kata Ibunda Aisyah, Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali setelah sholat duha? 100. Sekarang hadis yang berikutnya, kita lewati satu hadis karena hadisnya sama dengan yang pertama, yaitu Sayyidul Istighfar. Hadis yang berikutnya, An Abi Burdah, dari salah seorang sahabat bernama Abu Burdah, sami'tul Agharra, aku mendengar Al-Agharr, rajulun min Juhaina, seorang laki-laki dari Bani Juhaina, yuhaddithu Abdullah ibni Umar, dia menceritakan tentang Abdullah bin Umar. Qala, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Tubu ilallah. Menungso, kata Nabi Muhammad. Kita yang diceluk. Saya, antum, kamu yang di TikTok, kamu yang di YouTube, semuanya sama Nabi Muhammad dipanggil. Disuruh apa? Tubu ilallah. Dango cepetan agi-agi bisur'ah hari tobat.
Bahasa apa aja tadi? Tuh saya ini ngerti berapa bahasa tadi? Banyak bahasa. Suruh cepat apa? Tobat. Tubu ilallah. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Karena saya ini katakan kanjeng Nabi nyuntui kalian. Bagaimana nyuntuinya? Bagaimana Nabi Muhammad memberi teladan kepada kita? Aku, kata Nabi Muhammad, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Dan tobatnya nun saya mungkin, ini bukan cuma tobat abangi lambe. Ini tobat serius. Tobat itu syaratnya berapa? 4. Nomor 1, meninggalkan kemaksiatan yang dia tobat darinya. Nomor 2, nyesel, getun. Tidak ada tobat kalau tidak ada penyesalan. Nomor 3, berazam tidak akan mengulangi. Nomor 4, kalau berkaitan dengan manusia, minta halal. Kalau ada hak berupa hakun adamiyun, diselesaikan. Maka itu. Bagaimana tobatnya koruptor? Bagaimana tobatnya pengoplos BBM? Hah? Ngomong BBM saulan. Banyak poter ganti pertalit. Saulah. Bagaimana tobatnya penebang hutan? Yang kemudian hasil tangannya itu menjadikan ratusan ribu bahkan jutaan orang sengsara, kena banjir bandang, kena lumpur. Bahkan ada yang bapaknya hilang, ibunya hilang, suaminya hilang, istrinya hilang, anaknya hilang. Antum bayangin, ya apa tobatnya orang-orang itu? Karena ini bukan antara dia dengan Allah saja. Ini berkaitan dengan jutaan manusia. Antum yang beli Pertamax, yang waktu itu dioplos ternyata dengan Pertalit. Ngamuk enggak? Enggak. Ngamuk saya juga. Antum gak tuku Pertamax, antum kelas Pertalit antum. Antum kelas barcode. Astagfirullahaladzim. Yo, mangkel ya. Ditipu kita ini. Bahkan konon ceritanya itu berapa juta liter itu yang terkirim ke sana. Apalagi kemarin yang motornya berebet. Motornya yang antum. Yang motornya berebet karena apa? Dicampur apa kemarin? Manol, etanol. Masya Allah. Itu tobatnya ya apa? Antum bayangin. Nah, maka ada berapa syaratnya tobat? Tepat. Nomor 1, meninggalkan dosa yang dia bertaubat darinya. Mandek. Wes leren. Wes tuwek-tuwek kabeh kita ini. Kita ini bukan kita yang 15 tahun yang lalu. Kita ini bukan kita yang 10 tahun yang lalu. Kita ini bukan kita yang 20 tahun yang lalu. Sik enom, sik seger, sik kepingin iki, kepingin iku. Kita ini sudah tua. Ila apa maneh? Wes leren, tobat, selesai, berhenti. Nomor 2, menyesal. Menyesali, artinya apa? Kene opo kok aku iso nglakoni sing koyo ngono, betul Pak Indro? Kurang 5 menit baru datang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Masya Allah. Nomor 3, berazam untuk tidak akan mengulangi. Nomor 4, ketika ada kaitannya dengan sesama manusia, maka apa? Meminta halal diselesaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka Rasulullah memerintahkan kita semua, tubu ilallah. Ayo cepat-cepat tobatlah kalian semua kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Karena aku bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Hadis yang berikutnya. An Ka'ab ibni Ujrah. Qala. Mu'aqibatun. Apa arti mu'aqibat? Artinya 2. Mu'aqibat. Nomor 1. Arti kalimat mu'aqibatun. Nomor 1 artinya apa? Zikir selepas sholat. Yang mengiringi sholat fardu. Maka dibilang mu'aqibat. Berarti ada apa? Ada awalannya. Kalau mu'aqibat, berarti zikir ini awalannya apa? Sholat. Dibaca setelah sholat. Arti mu'aqibatun yang kedua, zikir yang tidak berdiri sendiri. Ada iringannya. Seperti yang umum apa? Al-baqiyatus salihat. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Ditambahi dari riwayat Sayyiduna Utsman ibnu Affan, dia mengatakan, sami'tu minan nabi, aku mendengar dari Nabi, ditambahi satu. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Itu zikir yang kalau antum baca, antum gak akan nyesel. Itu yang dibilang al-baqiyatus sholihat. Rasulullah bilang kalau dibaca gak mungkin garai antum getun. Waduh, gara-gara mau coy kira kelewatan gule persik, antum gak akan nyesel. Mungkin di dunia antum kerasa, waduh, gara-gara iki ketinggalan iki. Nanti di akhirat antum gak akan getul dengan zikir itu. Bahkan semakin banyak antum baca, semakin beruntung kelak di akhirat. Jadi, yang dibilang dengan kalimat mu'aqibatun, zikir yang tidak berdiri sendiri. Artinya apa? Zikir ini satu paket. Satu apa? Satu paket. Qala Ka'ab bin Ujrah mengatakan, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna. Qailuhunna. Yang tidak akan pernah kecewa, gak mungkin rugi, gak mungkin getun, tidak mungkin menyesal orang yang membacanya. Apa itu bacaannya? Subhanallah, Maha Suci Allah. Antum tahu arti kalimat Maha Suci? Kalimat Maha Suci itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kita yakini bersih dari aib, cacat, kekurangan, keburukan, lan sak pituruti. Berarti kalau kita mengucapkan Subhanallah, itu kita sedang meyakini, memasukkan keyakinan ke dalam hati, Allah Maha sempurna. Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah, kita mengucapkan wis pokoke matur suwun ya Allah. Apapun, sing penting apapun saya ucapkan matur suwun. Maka antum tahu enggak kalimat yang paling top di dunia ini apa? Wis pokok Gusti Allah gak murka ngono serapopo. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, ndak apa-apa ya Allah. Yang penting Allah tidak murka. Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Sing penting panjenengan boten ngamuk Gusti Allah, kula lilo. Mau dibikin bangkrut, mau dibikin sakit, mau dibikin ini, mau dibikin itu. Wes yang penting Gusti Allah ndak marah, monggo. Oh itu tak kalau antum sampai derajat itu begini nih. Artinya apa? Antum betul-betul manut nopo kersane Gusti Allah. Alhamdulillah. Kemudian wala ilaha illallah, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini kalimat apa? Tauhid, kalimat paling agung di alam semesta. Wallahu akbar, dan Allah Maha besar. Allah Maha besar artinya apa? Allah lebih penting dibanding pekerjaan saya. Allah lebih istimewa dibanding kesibukan saya. Allah lebih penting dibanding istirahat saya. Allah lebih penting dibanding uang saya. Allah lebih penting dibanding semuanya. Allahu Akbar. Berapa kali? Mi'ata marrah. Dibaca berapa kali? 100 kali. Kalau setelah sholat maksudnya apa? Kalau setelah sholat maksudnya Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dilengkapi dengan apa? La ilaha illallah, ditambahi lagi wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu artinya. Kalau dibacanya bukan setelah sholat, berarti bagaimana? Boleh diartikan masing-masing 100 semua. Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, La ilaha illallah 100. Boleh diartikan yang lain dengan kalimat, dengan arti apa? Itu semua ada penjelasannya dari kalangan para ulama. Boleh semua diartikan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 100 ya dengan La ilaha illallah. Nah, kalau dibaca 100, apa katanya? Dikatakan oleh Ka'ab bin Ujrah, dikatakan, maka orang yang mengucapkan itu tidak akan pernah kecewa. Tak mungkin getun. Lapo aku mau coiku. Tak mungkin apa? Kecewa. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan pengumuman insyaAllah besok maghrib sampai Isya. Kajian kita di mana? Di Masjid Al-Irsyad
Al-Islamiyah. Ini ada berita gembira nih. Ada berita gembira. 32.000 pekerja MBK mulai 1 Februari akan diangkat menjadi ASN. Alhamdulillah. Jadi harus senang dengan kesenangan orang lain ya. Rata-rata pegawai MBK itu muslim apa enggak? Muslim. Jadi jangan iri antum. Kenapa guru honorer tidak diangkat-angkat? Antum hasud kayaknya. Kenapa? Nah, sudah, tidak boleh hasud, harus senang. Bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Baik, kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya qadhiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin ya Allah. Ampunilah dosa kaum muslimin ya Allah. Ampunilah dosa kaum muslimin ya Allah. Baik di antara mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah wafat ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha dekat. Sesungguhnya Engkau ya Allah senantiasa menerima doa-doa. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni pula ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani mereka, sayangi mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil dahulu ya Allah. Ya Allah, siapa di antara orang kami, di antara orang tua kami yang mereka masih hidup ya Allah, angkatlah derajat mereka ya Allah. Bahagiakanlah mereka ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, istiqomahkan mereka di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jadikan kami tidak mengecewakan mereka ketika mereka masih hidup ini ya Allah, dan panjangkan usia mereka, serta kelak setelah panjang umur ya Allah, tutup usia mereka dalam keadaan husnul khatimah. Dan ya Allah, siapa di antara orang tua kami yang mereka telah meninggal dunia ya Allah, ampuni segala dosa dan khilaf mereka ya Allah. Ampuni segala dosa dan khilaf mereka ya Allah. Ampuni segala dosa dan khilaf mereka ya Allah. Terima semua amal kebaikan, amal ibadah dan ketaatan mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman di antara taman syurga. Jadikan mereka beristirahat di alam kuburnya. Berikan nikmat-Mu ke dalam kuburan mereka ya Allah. Dan jauhkan mereka dari murka dan azab kubur ya Allah. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami ya Allah, anak turun kami ya Allah, mereka yang senantiasa menyenangkan pandangan mata dan hati kami ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang salihin dan salihat. Jadikan putra-putri kami ya Allah mereka yang senantiasa taat beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami ya Allah orang-orang yang senantiasa memiliki rasa takut kepadamu ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami ya Allah mereka yang senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Selamatkan putra-putri kami dari keburukan, selamatkan mereka dari fitnah, selamatkan mereka dari dosa besar. Jagalah mereka ya Allah, jangan sampai mereka berzina ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, jangan sampai mereka meminum minuman keras ya Allah. Jagalah mereka dari fitnah, dari keburukan, dari semua bentuk kemaksiatan ya Allah. Dan kami titipkan mereka kepadamu ya Allah, karena kami yakin Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang titip kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik ya Allah. Engkau zat yang maha membolak balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Istiqomahkan kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Kuatkan kami, teguhkan kami di atas ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami pada bulan Rajab. Berkahi kami ya Allah pada bulan Sya'ban. Dan jadikan kami sampai pada bulan Ramadan. Allahumma ya Rabbana, siapa di antara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Dan siapa di antara kami yang datang dengan gundah gulana kesedihan ya Allah, hilangkan kesedihannya, gantikan dengan kebahagiaan yang Engkau masukkan ke dalam hatinya ya Allah. Ya Allah, siapa yang hadir di antara kami dengan cita-cita yang besar, mudahkan ia untuk menggapai cita-citanya ya Allah.
Siapa yang hadir di antara kami dengan suatu keinginan yang baik, wujudkan keinginannya ya Allah. Siapa di antara kami yang hadir ini ya Allah dan yang menyaksikan ya Allah, yang mereka memiliki suatu hal yang mereka tutupi dan mereka tidak ingin dilihat oleh manusia, tutupkan aib-aib mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, Engkau Zat yang Maha Kaya ya Allah. Berikanlah rezekimu yang luas dan berkah serta manfaat kepada kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk melunasi hutang-hutang kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum. Berikanlah kepada kami pertaubatan, terimalah taubat kami, gerakkan kami untuk bertaubat sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah. Tutup usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami ketika kami sedang beribadah ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sedang sholat ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sedang sujud di saat sholat tahajud ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sedang berpuasa ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Anugerahkan kebaikan kepada kami di akhirat kelak ya Allah. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami, selamatkan orang tua kami, selamatkan pasangan hidup kami, selamatkan anak cucu kami dari api neraka ya Allah. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum